Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa man syaa min ibadihi fi alamil qada'i bil iman wa hadahu bijudihi ila ma'rifati nuri wujudihi wa dhuhuri syuhudihi fi maqamil irfan wa maramil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi uswatihi ila akhiril ayyam, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, dimanapun Anda semua berada, semoga selalu hidayah, taufik dan rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, hidup adalah ujian. Apapun yang terjadi pada kita di sepanjang hidup kita adalah merupakan ujian. Apakah yang terjadi itu sesuatu yang baik-baik ataukah yang tidak baik? Apakah yang terjadi itu sesuatu yang menggembirakan atau yang menyusahkan, yang menyedihkan? Apapun yang terjadi selama hidup kita adalah merupakan ujian. Ujian untuk menentukan apakah kita betul-betul hamba Allah yang beriman, bertakwa semata-mata karena Allah, ataukah iman dan ketakwaan kita tidak sepenuhnya karena Allah. Di surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan cuma kepadakulah kalian semua akan kembali. Saudaraku yang berbahagia, siapa di antara kita yang berhasil dalam menghadapi ujian Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita yang istiqomah, soleh, solehah, tanda kita berhasil mengatasi ujian hidup itu? Belum tentu. Karena mereka yang selama hidupnya soleh, rajin ibadah, belum tentu di akhir hayatnya dia akan tetap sebagai orang soleh. Belum tentu. Karena itu, siapa yang betul-betul berhasil mengatasi ujian hidup yang Allah berikan padanya, tiada lain ketika dia mati husnul khatimah, mati tetap membawa iman Islam, mati dengan mendapat ridho dan rahmat Allah, dialah orang yang berhasil dalam menghadapi ujian hidup.
Saudaraku yang berbahagia, salah satu ujian hidup itu adalah adanya rasa takut di dalam hati kita. Adanya rasa takut di dalam hati kita adalah merupakan ujian Allah. Takut terhadap apapun, takut terhadap siapapun, merupakan ujian dari Allah. Takut mati, takut bertemu musuh, takut miskin, takut gagal, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan takut-takut yang lain. Semuanya merupakan ujian Allah buat kehidupan kita. Di surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa nabluukum, dan pasti aku akan uji kalian, bisyai'im minal khaufi, dengan sedikit rasa takut. Dalam tafsirul Jalalain, minal aduwi, takut terhadap musuh. Takut terhadap musuh. Wal ju', takut lapar. Al-qahtu, takut miskin. Wa naqsim minal amwal, al-halak, takut bangkrut, takut hartanya habis, terbakar, dan lain sebagainya. Wal anfus, al-qatlu wal amradu wal mautu, takut mati, takut terbunuh, takut berbagai macam penyakit, termasuk takut terpapar COVID. Bagian dari ujian hidup. Wassamarat, al-hawaij, takut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saudaraku yang berbahagia, di Al-Baqarah 155 ini, ketakutan yang Allah tetapkan sebagai ujian, takut terhadap hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita kembalikan tadi ke ayat pertama, Al-Anbiya ayat 35, bahwa ujian hidup itu tidak hanya berupa hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak hanya berupa hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak cuma sakit, mati, ketemu musuh, bangkrut, miskin, gagal. Ujian tidak cuma itu. Melainkan hal-hal yang kita inginkan pun merupakan ujian. Sehat, rezeki lancar, karir menanjak terus. Apalagi? Itu semua merupakan ujian, baik ataupun buruk. Nah, takut sebagai ujian Allah, itu pun harus kita sikapi dengan sikap sebagai hamba Allah yang beriman. Apapun ujian Allah, apapun ujian yang Allah berikan pada kita, baik itu ujian yang memang kita harapkan atau ujian berupa hal-hal yang tidak kita harapkan, harus kita sikapi dengan sikap sebagai hamba Allah yang beriman. Niscaya kita akan sukses dalam menghadapi ujian itu. Bagaimana sikap orang yang beriman menghadapi ujian hidup? An Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini idza asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu wa idza asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim 7692. Dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat menakjubkan apa-apa yang terjadi pada seorang mukmin. Sungguh sangat menakjubkan segala apa yang terjadi pada seorang mukmin. Karena apapun yang terjadi pada seorang mukmin, baik ataupun buruk, menyenangkan atau menggembirakan, sukses atau gagal, sehat atau sakit, apapun bila semua itu terjadi pada seorang mukmin, maka akan berakhir dengan baik. Dan itu tidak terjadi pada siapapun kecuali hanya pada seorang mukmin. Cuma pada seorang mukmin. Idza asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila seorang mukmin mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, dia mendapatkan kesehatan, kesuksesan, kelancaran rezeki, kemulusan karir, lalu dia syukuri, maka itu baik buat dia. Wa idza asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Demikian juga seorang mukmin ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan sakit, terpapar COVID, gagal, dan lain sebagainya, lalu dia bersabar, itu pun baik buat dia. Saudaraku yang berbahagia, demikian halnya dengan ujian berupa rasa takut. Ujian berupa rasa takut. Ada rasa takut yang untuk kita syukuri, ada juga rasa takut yang untuk kita sabari. Ada rasa takut yang untuk kita syukuri, untuk kita pertahankan terus, ada juga rasa takut yang untuk kita sabari, yang harus bisa kita lawan. Otomatis siapapun muslim harus mempunyai rasa takut yang untuk disyukuri. Siapapun muslim, apapun posisi kita sebagai muslim, harus punya rasa takut yang untuk disyukuri. Apa itu takut yang untuk disyukuri? Takut meninggalkan perintah-perintah Allah. Takut bermaksiat kepada Allah. Takut berakhlak dengan akhlak yang dilarang, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ini. Siapapun muslim harus memiliki ketakutan-ketakutan seperti ini. Takut meninggalkan perintah Allah, takut bermaksiat kepada Allah, takut berakhlak dengan akhlak yang buruk yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Siapapun kita harus punya rasa takut seperti ini. Takut seperti ini sumbernya adalah hati nurani. Sumber berikutnya nur keimanan. Dan ketakutan-ketakutan seperti ini disupport oleh malaikat Allah yang Maha Rahman. Saudaraku yang berbahagia, jadi siapapun kita harus punya rasa takut. Takut meninggalkan perintah Allah, takut maksiat kepada Allah dan Rasulullah, takut berakhlak dengan akhlak yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang buruk. Ketakutan yang kedua, ketakutan yang untuk dilawan.
Ketakutan yang untuk disiasati agar bisa ketakutan itu tidak ada pada diri kita. Takut yang untuk disabari. Dan siapapun kita harus berusaha untuk tidak memiliki rasa takut yang kedua ini. Apa itu? Takut melaksanakan perintah Allah. Mau berangkat jihad membela agama Allah, takut mati. Melihat orang-orang miskin, mau sedekah, takut miskin. Jam 4 malam subuh, mau berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, takut begal. Lihat masjid sedang direnovasi, dibangun, padahal masjid itu sangat diperlukan oleh masyarakat muslim. Mau sedekah jariyah, takut hartanya berkurang. Nah, ketakutan seperti ini, takut melaksanakan perintah Allah, takut berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Ini takut bukan untuk dituruti, tapi justru untuk dilawan. Takut seperti ini, takut yang untuk disabari, jangan dituruti. Ketakutan seperti ini, takut melaksanakan perintah-perintah Allah, takut mencontoh Rasulullah, adalah ketakutan yang sumbernya dari setan. Ketakutan yang sumbernya dari setan. Di surah Ali Imran ayat 175, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitan. Tiada lain itu yang menakut-nakuti kalian, takut melaksanakan perintah Allah, takut berjihad, takut berinfak sedekah jariyah, takut membantu orang lain, takut menasihati orang yang salah, dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu sumbernya adalah setan. Yukhawwifu awliya'ah. Dalam tafsir, setan-setan itu menakut-nakuti kalian dengan menggunakan tangan-tangan kekasih-kekasihnya, tangan antek-anteknya. Ketika kita mau berangkat sholat subuh berjamaah, kebetulan saat ini subuhnya kan cukup malam, jam 4 lewat berapa? 18 menit. Kita takut nanti di jalan ada begal, ada ini, ada itu. Ketakutan itu sumbernya setan. Di rumah kita mau tahajud, takut, nanti ada jin ganggu, nakut-nakutin. Itu setan yang nakut-nakutin. Innama dzalikumus syaitan. Ketakutan-ketakutan melaksanakan perintah Allah, mencontoh Rasulullah, sumbernya dari setan. Yukhawwifu awliya'ah. Setan menakut-nakuti kalian dengan menggunakan tangan kekasih-kekasihnya, menggunakan tangan antek-anteknya. Penegasan Allah, fala takhafuhum. Janganlah kalian takut pada mereka. Jangan kalian takut pada setan-setan, apapun wujud setan itu. Baik itu setan berwujud jin atau setan berwujud manusia. Jangan takut. Wa khafuni, sebaliknya takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian ngaku sebagai orang yang beriman. Saudaraku yang berbahagia, sekali lagi yang harus kita ingat adalah kita sebagai muslim mukmin harus punya rasa takut. Takut meninggalkan perintah-perintah Allah, takut bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah, takut mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya, semoga Allah senantiasa berikan kita hidayah, taufik dan maunahnya untuk semakin bertambah usia kita, makin dekat kita pada kematian, rasa takut kita, takut yang harus disyukuri, takut meninggalkan perintah Allah, takut
bermaksiat kepada Allah, takut mencontoh akhlak Rasulullah. Semoga rasa takut seperti itu, semakin takut tidak mencontoh, takut mencontoh akhlak Rasul, salah. Takut berbuat berbeda dari takut melanggar akhlak Rasul, semoga itu semakin tumbuh subur di dalam diri kita, sehingga dengan begitu yakin kita akan semakin menjadi muslim mukmin yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.